Kamu kan berarti kenal pertama kali bertemu apa udah lama dari zaman hits. Dari hits ke 2010. Oh. Terus makanya dia bilangnya 2015-16 dia tinggal sama saya. Oke, berarti you can confirm bahwa ini benar. Pertama panggil kamu uncle kan? Iya. Dari uncle pindah ke kata-kata apa itu ketika bukan saya yang minta. Itu kayaknya amazing. Dia kan self declare pembinor, jadi kan mestinya kan kayak mungkin ya ada teman yang kayak, tahu nggak sih lu bapaknya si Chloe ini gini-gini masalah kayak gitu ya ya. pasti ada yang ngomong sih, kalau itu I can guarantee pasti ada yang pernah kayak talk about it, tapi kalau di depan mukanya Chloe itu nggak pernah ada. Mereka coba menghindari keluarga. Kalau sama Chloe, topik keluarga itu selalu dihindari. Ironically, Chloe jarang banget ngomong sama apa about this. Karena itu kan materi yang deep banget kan. Jadi kalau ngobrol itu pasti semuanya langsung down. Lee Jong Hun ini adalah Chloe, Michelle, Isabella, Chloe. MIC berarti ya, mikrofon ya. MIC. Oke, Chloe adalah anak pertama dari Lee Jong Hun dan Moa. Moa itu Monica Oktaviani Modiarjo. Oke, istri dari Lee Jong Hun. Yes dong. Dan sebenarnya kamu ayah titipan berarti ya? Atau gimana istilahnya? Ayah yang melanjutkan pertanggung jawabnya. Ayah sambung, sorry, ayah sambung. Tapi nggak suka kata-kata itu saya. Ayah melanjutkan membantu. Karena ayah kandungan masih ada kan, jadi ayah yang membantu proses saja. Oke. Saya nggak suka ayah kata sambung, ayah tiri, saya nggak suka. Oke, kalau jadi Chloe ini umurnya berapa Chloe? Mau 17 tahun ya? Mau pesta di mana Chloe? Di Isibar. Oh, di Isibar ada di Senopati. Iya, nanti nama alamat lengkapnya kamu kasih tahu ya. Dan sudah tinggal bareng sama apa ini udah berapa lama ya? Saya pikir dari kelas 5 SD, ternyata saya salah. Tahun berapa? I think pas kelas 3. Kelas 3 itu kamu tahun 2000. Kelas 3 berarti umur 9, 8. 9 kayaknya. 9, sekarang 17. Berarti 7 tahun, 8 tahun lalu. Berarti 2023. 2015. 15 ke 16 kayaknya ya. Kamu married tuh kapan? Nama Moa? 2017. Ngerebutnya kapan? Lu cerita depan anak saya, bapak satu. Anaknya juga tahu kali. 2012 mama divorce kan? Mama ya 2012. Oh, jadi divorce dulu baru pacaran sama kamu. Tapi netizen sudah menjudge kamu karena kan pas proses divorce-nya, pas proses pisah-pisahnya kan nggak terlalu diceritakan dan tidak pernah klarifikasi dari pihak Moa juga. Tapi in realnya udah divorce 2012. Baru kamu pacaran? 2012 kan aku masih hits. 2012 bulan apa kamu pacaran sama dia? 2012 divorce. Oh, 2012 divorce itu bulan apa dia? Bulan apa? I don't know. Nah, aku juga nggak tahu. Pacarannya 2000? Aku 2012 itu masih hits. Masih belum hits. Belum bubar? Belum. Bubarnya 2013. Iya, belum bubar. Oh. Jadi mereka proses. Iya, dia tahu loh anak kecil. Oh, jadi are you comfortable ngobrolin ini? Nggak apa-apa, kamu nyaman? Nggak pernah cerita dimanapun. Jadi hits masih jalan. Bau sedap. Mabok ya. Bau sedap jahe merah. Oh, jahe merah. Ini buat paru-paru dan tenggorokan kita. Hatinya hangat. Sebelum cerita yang detail-detail, ternyata anak saya ingat, saya agak kaget, dia bilang 2012, 2013, aduh agak. Dan hidangan kali ini snack talas dari Thalassa. Oh ini. Talas itu adalah umbi-umbian paling sehat. Makanya that's why ini aku kasih ke anak-anak aku. Kenapa? Karena dibanding dia makan yang umbi-umbian yang lain, umbi-umbian ini yang paling sehat, mengandung vitamin A, mengandung vitamin C, serat dan karbohidrat kompleks sehingga gampang dicerna, nggak bikin gendut. Oh, nggak bikin gendut. Jadi Kimura Kaju harus makan ini, jangan makan yang snack yang lain. Tapi omong-omong saya kemarin cari kan belum ada. Kapan ada nih? Di Alfamart di bulan September sudah akan ada. Kalian bisa beli di Alfamart. Thalassa snack talas paling enak. Oke, Thalassa dari bulan September nanti kita beli. Oke, lanjut cerita. Jadi perceraian di tahun 2012. Selama tahun 2012 kamu nggak pacaran? Belum. Nggak sempat. Saya bukan sombong ya. 2011-12 itu nggak ada banyak job ya sama sekali. Itu saya sehari itu tidur paling setengah jam penuh.
Lagi hitsnya Iya, itu yang apalagi apa sih namanya yang music video yang ada helmnya kan? ya itu. Sebelum itu helm itu sama Uncle Ferdinand doang. Jadi penuh, jadi nggak ada waktu kita bisa pacaran, tidak ada waktu kita bisa jalan-jalan. So Tapi kamu sudah mengincar. ini saya merasa Mua itu sahabat saya. Ketika lihat dia tersiksa, ketika dia nangis, ketika dia dia ada bleeding itu, saya bilang kamu butuh bantuan, saya bantu, saya akan support kamu gitu. Tanpa sepengetahuan mantannya. Iya dong. Oh. Tapi kalau ketika saya support pasti dengar dong. Oh. Jadi saya nggak perlu ngomong saya akan bantu dia, nggak perlu. Apain, saya bukan sok pahlawan, tapi kamu butuh saya temenin. Lu yang kamu dipukulin tuh sampai masuk rumah sakit tuh kapan? Oh itu 2011 awal kayaknya. Karena Moa? Baru awal. No. Bukannya pun pernah kamu dipukulin di parkiran gara-gara Moa? Bukan. Itu bukan karena Moa. Oh, bukan karena Moa. Karena saya kelamaan foto. Jadi fans itu datang foto kelamaan. Oh. Jadi karena itu dia nggak suka. Emang mestinya gimana? Dia bilang stop, harusnya stop. Oh, dia pemimpin dari grup band kamu. Ya. Kan Sedangkan kamu yang fans saya datang segini, fans dia segini. Otomatis saya pasti lebih lama dong. Saya kan baru rasain jadi artis waktu itu. Ketika orang minta foto, saya ternyata aku jadi artis, seneng dong. Foto-foto ya. Okay. Akhirnya berantem lah di. Ya berarti kalau udah cerai terus akhirnya kamu sama Moa, mestinya nggak ada problem dong? Kenapa netizennya pada bilang kamu pebinor mulu? Pernah nggak Irwan bilang sorry ada anak saya? Pernah nggak Irwan bilang saya pembinor? Nggak ada loh. Cari dimanapun. Yang bilang siapa? Siapa? Netizen kan? Oh. Irwan pernah membenarkan itu? Nggak pernah. Moa pernah nongol, pernah benerin itu? Yang benerin cuma saya loh. Saya bilang I'm pembinor. Tapi terserah kamu mau nilai saya. 2012 dia cerai, istri saya cerai, 2015 pacaran sama saya, 2017 saya nikah. Kalau kamu bilang saya pembinor, silakan. Ntar 2015 pacaran, berarti 2013 2014 tuh nggak pacaran? Nggak. Oh. Kamu kan berarti kenal pertama kali bertemu apa udah lama dari zaman hits. Dari hits ke 2010. Oh. Terus makanya dia bilangnya 2015-16 dia tinggal sama saya. Oke, berarti you can confirm bahwa ini benar. Pertama panggil kamu Anta kan? Iya. Ada apa YouTube. YouTube-nya Anda, coba cek. In the older videos Baru pertama kali dari Uncle, sebutan Uncle pindah ke apa? Kalau nggak salah we were at Malaysia or something. Yeah. And then Zoe kayak, oh, Uncle, gitu. Coba cek, itu punya Anda. Coba cek, Anda pasti nggak perhatikan. Aku nggak pernah nonton. Kan itu bener-bener hatiku itu, langsung. Aku pulang ke hotel sama istriku. Ya, langsung hatinya kayak, dari Uncle pindah ke kata-kata apa itu ketika bukan saya yang minta, itu kayaknya amazing. Beda lagi, kamu manggil saya apa ya? Dan kamu manggil apa ya? Enggak, beda. Ya Uncle ini, saya kan selalu bilang, saya cuma melanjutkan membantu mereka. Jadinya kan tetap ada. Tapi kalau saya bilang, saya ayah sambung itu apa? Contoh, ini udah sobek nih. Saya tempel, saya sambung nih pakai isolasi. Berarti jadi baru dong. Berarti yang pernah dibuka itu apa? Udah lewat, cash. Berarti saya nggak perlu sebut ayah lamanya, nggak bisa jadi ayahmu. Oke. Saya nggak mau itu, karena ayah tetap ayah. Saya apa cuma sebagai support mereka sekarang saat ini kan tinggal sama saya kan. Pas itu mereka dari kata-kata Uncle pindah ke apa itu kayak dikasih duit berapa sama mama? Saat itu belum kaya jadi nggak kasih uang. Mamanya kan udah kaya. Tapi memang Chloe experience bersama tinggal benar-benar sebagai ayah benar-benar sebenarnya gitu mungkin. Iya. Dan aku ya dulu pernah pacaran sama single mom. Terus dia nanya mau serius apa enggak. Terus kayak mau serius enggak gue ya gitu. Terus takut kan. Terus dikenalin sama anaknya gitu. Terus kayak ntar kalau gue punya anak gimana ya? Apa bisa enggak nih gitu.
sayang sama dia kayak bisa nggak? Kan takutnya bedain kan, gitu. Terus waktu itu I decide not to gitu, karena aku nggak yakin. Makanya aku salut sama Lee Jong Hoon nih juga buat yang belajar yang daripada ngehujat mulu gitu ya, mungkin bisa belajar dari Lee gimana caranya Lee bisa mencintai, dan bahkan yang lebih lucunya lagi dia selalu bilang kamu anak kesayangannya dia. Kalau gimana caranya? Kalau saya tahu jawabannya, kayaknya saya bisa kasih tahu dan tinggal diterapkan kan. Kamu tinggal begini nggak ada, caranya nggak ada, karena memang sayang mau gimana. Kalau kita suka sama makanan ini, suka minuman sama ini, memang mau dipaksa minum. Kamu jangan suka yang minuman yang lainnya, kamu suka ini aja. Kan enggak, saya suka minum, saya suka makan, saya merasa dia anakku, aku sayang. Jadi saya akan samakan, pokoknya samakan. Mau dia anak siapapun, mau anaknya sono pun, mau dimana, kan sekarang sama, jadi anak saya. Dia salah, saya marahin. Dia benar, saya puji. Kalau dia butuh saya selalu ada. Dia sedih, saya ikut sedih. Bahkan Kimura kayak butuhkan saya pun, ketika dia butuh secara psikologi, saya kalau berusaha ada di samping dia. Tapi kalau kadang-kadang bisa aja bagi dia, aduh apa sih kok aku udah gede kok kamu mau ikut-ikutan, bisa aja. Tapi puji Tuhan dia nggak melakukan itu. Makanya ketika dia bilang, apa boleh nggak Chloe begini? Oh ya boleh nggak Chloe mau obrol? Oh ya boleh, aku ikutin. Boleh nggak kalau mau pacaran gitu ya? Kalau dia nanya pasti saya bilang boleh. Tapi karena dia nggak nanya kemarin, sedihnya minta ampun. Terus Lee Jong Hoon juga sempat bilang bahkan waktu dan perhatiannya lebih ke Chloe dibandingin let's say ke anak kamu yang paling kecil siapa? Kimura. Kaira 3, Kaira 3 terakhir. Itu katanya kamu malah rasa sayang kamu ke Kimura dan Kaira malah perhatiannya nggak seperti. Kimura Kaira itu perhatiannya lebih ke secara fisik, minta gendong-gendong secara minta temenin, gendong turunin ya, terus minta ambil barang, lebih ke itu kan. Saya nggak pernah dudukin dia obrol panjang gimana ya satu hari ini sekolah gimana sama temen, jarang lah, karena yang nanya itu banyak. Contoh suster ada, asisten saya ada, maminya ada. Ketika dia ditanya mami, kamu jawab nggak? Malas-malasan kan? Nadanya nggak enak kan? Makanya saya datang ke obrol sama dia. Boleh nggak apa obrol? Makanya saya bawa ke mobil, saya sambil jalan obrol. Gimana kamu ketemu pacarmu, terus sekolahmu gimana? Ya, secara fisik nggak capek karena dia bisa ngurusin semua, dia pelajaran bagus, dia bisa pertemanannya bagus, dia nggak pernah kecewain saya satupun. Tapi kalau baby kan beda, secara badan, kotorin tumpahin saya harus lap. Kalau dia tidak perlu saya ngurusin satu persatu, tapi ketika dia butuh, saya ingin ada di sampingnya. Cuman karena beda usianya cukup jauh, jadi kadang-kadang saya ingin di sampingnya, dia yang diisi. Jadi kadang-kadang ya pingin nama temennya, atau kadang-kadang dia pingin kerjain tugasnya terlalu banyak, jadi susah masuk. Kalau ikan, kamu termasuk orang yang beruntung punya 2 orang ayah yang sangat mencintai kamu. Sekarang gue pengen nanya yang dari sisi sahabat aku ini ya, punya ayah yang Korea, itu rasanya kayak apa? Kamu mikir dulu 2-3 kali karena banyak. Enggak, ada banyak keluhan dan bukan 2-3 kali dalam arti kamu harus bagusin apa enggak, tapi karena no, I know what you mean. Tapi kan kayak pasti orang kan, Chloe itu sebagai, Chloe udah lihat lah ya. Yes. Throughout the years juga, kayak orang-orang tuh pasti udah punya stereotype gitu. Kayak apa Korea pasti kayak gini karena mereka udah sering nonton drama. Tapi let me say one more time, it's not like that. No. I like Mami. Enggak, tapi I must say punya apa Korea. It's true at some points. Kayak lagi nonton drama Korea, if you don't understand bahasa Korea itu kayak ngomong apa? Gitu, you know. Awal-awal pasti kayak kayak bahasa nonton drama Korea tapi nggak ada subtitlenya itu. Anggapannya orang Indonesia nonton drama India. Ya, tapi I would say apa itu, like as a Korean dad suka nerapin his culture kan, in kayak pas kalau lagi ngajarin. That's why kayak kadang-kadang
maybe agak culture shock ya. Tapi I would say again, karena udah terbiasa dengan itu, kayak gimana ya? It's actually gimana ya? Ada negatifnya, ada positifnya. Contoh, misalnya kan orang Korea kan terkenal disiplin dan galak. Oke, itu nggak salah. Itu benar ya? Disiplin dan galak tidak salah. Tetapi galak, I mean ada extentnya lah. Tapi kayak nggak selalu 24/7 disiplin galak nggak. Kayak apa, masih kayak considerate lah, kayak oh ini ya udahlah nggak apa-apa. Masih mungkin karena apa, udah kayak orang Indonesia deh. Udah semi ya dia. Udah semi. Aku punya klien orang Korea, Li. Siapa? Mr. Kim siapa gitu namanya, aku lupa. Waktu pertama kali aku buka usaha furniture, kita kirim furniture telat. Marah. Aku do the same thing. Dulu. Aku disuruh datang, udah datang dimarah-marahin gitu ya, terus Pak Rofi tidur di tempat ini. Saya disuruh tidur di rumahnya. Suruh kerja. Tapi abis itu selesai kan, dia senang, Baik toh. diajak makan, diajak minum terus. Ya. Tapi ya orang Korea itu, I'm not saying all ya, ini cuman yang Chloe lihat aja. Kayak apa itu, emang kayak mungkin dalam beberapa hal tuh menurut kita itu tuh kayak, oh kenapa kok galak banget, kok kayak gini-gini, padahal aslinya mungkin bukan mereka berarti mau galak. Bisa aja karena mereka di sana tuh terbiasa udah kayak apa sih namanya, oh ini tuh kayak gini, kayak for example kayak ada beberapa kata-kata yang kayak di sini kasar tapi di sana nggak kasar, ya kan? So like mungkin aslinya tuh nggak galak, tapi karena kitanya di sininya kayak oh itu galak gitu. Padahal sih nggak galak, you know what I mean? Dia kalau marah keluar logat Koreanya nggak, balik jadi Korea nggak dia? Iya, sometimes. Apa? Kadang-kadang. Misalnya gini apa? Kok Lika gak ada logat Koreanya sih yang aku bilang? Aku ngomong sama Opa Ujung kan, dia masih ada logat Koreanya gitu. Klien aku juga udah bertinggal bertahun-tahun di sini masih ada kayak. Kalau ketika saya ada itu saya nggak laku. Karena apa? Orang Korea yang punya logat Korea banyak. Orang Korea yang benar-benar menghilangkan logat Korea itu ada enggak? Makanya saya untuk menghilangkan itu, waktu itu saya mati-matian belajar. Coba balikin ke logat Korea San. Oh, saya itu kan naik turun gitu. Saya Lee Jong-un. Saya sudah 13 tahun tinggal Indonesia. Saya suka nasi goreng. Nunggunya lama toh. Coba bilang. Tahu saya suka nasi goreng. Enak kan dengernya kan nggak capek. Aku follow siapa nih yang orang Sunda tapi dia itu dia bahasa Sunda tapi kayak Korea gitu. Iya. Itu kan yang interview. Nah, kayak gitu-gitu nih. Kamu kok nggak ada kayak gitu-gitunya. Tapi kalau ketika saya ngomong Korea kan pasti gitu. Oh. Jadi sebenarnya untuk saya mengubah seperti ini, padahal teman saya yang di luar, kok tadi kenal itu, dia lahirnya di sini. Coba obrol sama dia. Indonesia lebih jelek dari saya. Sampai keluar. Keenakan soalnya. Enak. Kenapa? Dia tetap bawa budaya Inggris, Korea. Saya mau hilangin itu untuk survive di sini. Oh gitu. Jadi netizen di sini lebih seneng kalau Opa ngomongnya. Bukan. Awal senengnya Korea. Tapi udah tinggal di sini, udah berkarir di sini, kamu masih kayak Korea. Dengernya capek. Iya sih. Opa Ujung kemarin bikin podcast di sini. Jadi di sini kemarin dengerin Opa Ujung lama banget ngomong, sampai pegel. Syuting di TV per detik. Satu segmen 30 detik. Kamu 10 detik break. 30 detik kamu harus menyampaikan, terus bilang, halo pemirsa, hari ini udah berapa detik? Gak bisa, halo pemirsa hari ini, harus cepet. Karena saya nggak bisa itu, makanya dulu nggak bisa jadi host. Makanya mengubah. Tapi memang orang Korea ngomongnya lebih ada awalnya kan, mereka itu kan cuma A, E, I, O, U, A, I, U. Jadi 그래서 먹었어, jadi bulat. Kalau Indonesia nggak bulat. Terus apa? Jadi kan nggak ada opo makan di mana, nggak mungkin ngomong gitu kan? Iya. Di mana makan? Makanya kan kamu nggak denger Pak. Jadi shiro terlalu tegas. Kalau ketika kita mau Chloe mau makan, aneh. Nggak finish.
nggak usah nanya. Mau nggak, udah nggak usah nanya. Mau makan nggak perlu. Mau nggak, ya udah. Kalau di Indonesia gitu ya. Mau makan ini, mau minum ini, silakan waiters kan jadinya kan. Ya itu bedanya. Iya, dari kacamata seorang yang bukan orang Indonesia lahir di sini, memang bahasa kita tuh kadang-kadang disingkat-singkat kan. Iya. Yuk makan gitu. Yuk. Pergi. Yuk apa? Bilang gue. Pertama gue, yuk. Yuk apa? Yuk. Kadang-kadang nggak Maksudnya ngomong makan. apa, kadang-kadang Oh begitu. Dan Indonesia nggak ada grammar kan? Nggak ada. Jadi semua kata disambung jadi. Makanya aku selalu ngomong sama dia, kamu mau ngomong sama apa atau ngomong sama mami, nggak apa-apa, sembarang kamu mau Inggris, mau Indonesia, mau Korea, terserah kamu. Cuman nada tetap jaga. Kenapa? Nada itu semua orang paham. Contoh ya, dia kalau kurang ajar sama mamanya nggak bagus. Apa sih mami? Oh marah. Tapi apa sih mami? Kalau itu begini loh. Udah. Tapi kalau bilang apa sih mami? Aku juga kamu ngomong kurang aja sama mami, sama mamimu kok mau. Aku cuma bilang gitu. Kamu nggak jaga nada kamu tak. Waktu dulu. Nah kata-kata ini di Indonesia itu kayak kriminal kan? Di Korea nggak kriminal. Cugule itu di drama nonton. Lo cugule banyak. Terus kayak gini, goblok. Indonesia kasar kan? Di drama Korea cuma tuh babu, emang sama. Ngomong setiap hari. Nah makanya ketika aku ketemu pegawai aku bilang goblok kamu. Mereka sakit hati nangis. Aku bilang di Korea ini biasa. Itu ternyata kulturnya itu meskipun saya udah tinggal lama ternyata makanya marahin dia awal kasar aku. Entah macam-macam mami. Sekarang udah nggak gitu. Nada jaga. Jadi saya juga belajar ternyata ininya sama kata-kata anjing itu yang pernah sama Aldi masalah itu di Korea itu nggak keras. Karena apa? Kayak anjing itu kayak dodol lu biasa kan, masa sakit hati lu enggak kan? Tapi kayak di sini keras. Nah itu ternyata saya baru belajar kata-kata itu juga. Jadi ternyata budaya dan bahasa itu beda, nggak bisa disamakan meskipun kayak gitu. Di bule itu bukan kata-kata kayak apa. Di sini coba jadi arti. Atau itu coba di Surabaya kasar. Pernah nggak sih ada momen-momen Chloe di mana pengen kabur aja dari rumah? Kan hampir semua anak kecil tuh pengen punya kabur, walaupun setelah sampai ujung gang balik lagi. Pernah, berapa kali? Karena apa? Karena dimarahin lah pasti. Sama tapi apa? Iya sama apa? Tapi usually tau nggak? Yang anehnya itu Chloe kalau kayak gitu tuh kadang-kadang lebih banyak kalau mami yang marah. Kalau apa yang marah, it's because kayak I know kalau apa marah tuh kayak gitu. Kalau mami marah, it's like I don't know ya. Mami kalau marah tuh lebih sakit daripada apa. Kata-katanya lebih menyakitkan. Tapi jarang marah kan mami? Ya because mami jarang marah. Mami sering kayak ngomel. Tapi kalau ngomel sama marah kan beda. Kalau apa kan lebih. Apa kan jarang marah kan? Cuman apa nadanya tinggi kan? Sering marah ya? Apa ya? Apa nggak tahu? Apa sering marah ya? Sering lah ya. Enggak, lo kamu jujur aja. Panggil anti hatinya aja. Lo kalau Harti ini beda, anti Harti ini kan my crew, otomatis salah pasti apa? Ya marah beda tuh. Tapi apa sekarang nggak sering ngomel sih. Aku sekarang ngomel ya sekali. Karena sering ngomel Makin tua ya, makin tua. Istri aku juga suka ngomong, lu makin tua makin sering ngomel ya. Kalau makin Iya juga ngomel, ya. jarang marah. Kalau dulu saya nggak ngomel, saya biarin aja seminggu saya diam. Saya meledak. Terus sekali lihat, 2 kali lihat, 3 kali, oh baru meledak. Kamu bisa nggak meledak? Kalau sekarang boleh nggak sih? Jangan gini lah, ngomel, ngoceh. Tapi habis itu ya nggak marah. Apa yang paling kamu nggak suka dari culture Korea di dalam rumah kamu contohnya? Yang Ini aneh penting. banget. Ini kamu harus kasih tuh jujur. Yang paling aneh ya. Jadi kan kalau kamu bandingin sama temen lu, ke bapaknya temen gue nggak kayak gini, kenapa bapak gue kayak gini gitu. Jujur aja kalau Chloe ya apa sih? I don't mind ya. Chloe nggak terlalu iniin banget sih sama kayak yang apa lakuin itu. Soalnya menurut Chloe itu emang kayak sewajarnya. Yang Chloe heran itu malahan kadang-kadang kalau apa ya bapak I nggak mau criticize yang kayak orang misalnya apa. Tapi kalau kadang-kadang yang Chloe lihat itu bapak-bapak yang itu tuh kadang-kadang nggak terlalu peduliin sama kayak attitude. Ya attitude anaknya. Kadang-kadang kan anaknya gimana? Atau kayak lagi
kayak ngomongnya kayak nggak enak gitu sama papanya sendiri aja. Oh oke, gitu aja. Kalau apa Ya, kalau anak zaman sekarang kan Iya. jauh lebih Santai kan? bukan membangkang Iya. terhadap orang tua kan, dia ngelawan kan. Kalau Dan- saya nggak bisa. Kalau Kamu- bule kan didiemin. Kalau kamu mau ngelawan, kamu harus lebih hebat dari aku. Kalau kamu lebih hebat, kamu lebih kaya dari aku, kamu bisa biayain your family, kamu boleh injek aku, kamu bahkan suruh jadi aku babu pun mau. Tapi ketika kamu masih nerima pertolonganku, ketika aku masih dianggap your papa, kamu harus nerima kondisi ini. Tapi kan aku bukan menjadi budak, membudakin dia. Saya cuma bilang, Nanda kamu harus enak. Contoh, ada nggak kita lagi mau berantem, orangnya maki-maki kita cuma bilang, ya maaf, pernah nggak jadi masalah terus? Enggak. Tapi ketika orang marah, kita nadanya tinggi, berantem kan? Saya cuma ngomong gini, kalau selama kamu attitude kamu baik, selama kamu nada kamu baik, kamu dimanapun nggak akan dimusuhin. Karena saya punya pengalaman, saya dimusuhin banyak orang dengan cara nada saya, cara sikap saya. Makanya bilang, kamu cuma attitude aja, cara jawabnya ke mamimu. Makanya dia ketemu orang, saya nggak ada satu pun saya ketemu orang, anak kamu kok attitude-nya kok jelek sih, anak kamu kok nadanya kalau omong kok kayaknya songong. Nggak ada, pasti omong gini, gila Chloe Zoe sopan banget ya, jam 11-12 pun masih nemenin duduk santai, kalem, bukannya apa kapan pulang, terus kadang-kadang main handphone. Enggak, dia duduk bisa dengerin, kadang-kadang obrol sama om atau anti yang kenalannya Korea, dia bisa communication. Nggak ada yang satu pun bilang Chloe Zoe jelek. Attitude gimana saya ngajarinnya? Padahal saya nggak ngajarin, saya cuma bilang kamu harus punya attitude yang baik gitu doang. Ya puji Tuhan mereka. sih, tapi ya kalau mau yang misalnya apa, kalau Chloe bingung tuh paling bingung ya. Mungkin sekarang nggak terlalu bingung banget, tapi kalau Chloe bingung ya, itu kalau for example in a public place gitu atau apa gitu, terus ada yang kayak salah gitu atau kayak mungkin nggak enak ya, apa langsung wah. Oh, aku mau skip di public place atau dimanapun, aku kalau dia salah aku pasti teriak. Lagi, kamu salah kamu. Pasti gitu. Semua orang dia. Itu memang jelengnya saya. Saya depan belakang tetap sama. Jadi bukan depannya, oh iya terus di belakang. Itu aku nggak pernah. Nah, tapi aku suka Pasti ya, nggak sengaja keluar. Tapi saya pasti kasih peringatan. Tapi ada batasnya kan? Oh ya. 3 kali biasanya apa? Saya cuma 1, 2, Bapak ngomong ya. Nggak, maksudnya nggak pernah sampai yang over the top sampai benar-benar keterlaluan kan? Oh ya paling teriak sekali, makin masuk kamu di mobil. Udah. Ya terus tapi sebelum terjadi teriak itu pasti 2 kali saya warning. Tapi biasanya kalau udah warning itu apa udah kayak gitu udah. Misalnya, aku nggak tahu ya, ini cuma buat belajar aja. Kalau kamu punya 2 orang ayah yang saling mencintai kamu nih, itu kan kadang-kadang dua-duanya berusaha apa ya, menjadi lebih mungkin gitu. Oke, sekarang dalam hal pertanyaan itu aku ingin tanya, kamu punya 2 ayah, dua-duanya melakukan hal yang sama apa enggak? Beda. Apa yang beda? Ya beda aja kan. Beda aja lah. Kan mungkin bahasa sayangnya juga beda. Beda. Terus kamu suka ngadu ke yang salah satu nggak jadi? Iya. Enggak. Iya. Kalau anak gue ya nggak usah punya 2 bapak. Gue sama bini gue diadu domba sama dia. Ya itu Kimor Kairi juga sama kalau itu. Jadi nggak pernah sampai akhirnya terjadi konflik yang kayak gimana. Berarti ini contoh keluarga yang ya walaupun terjadi hal yang pisah tapi bisa cukup bagus ya. Artinya Orang apa aja waktu itu kayaknya ulang tahun siapa sih waktu itu apa? Zoe ya? Oh ya ulang tahunnya Zoe kan. Terus tuh si Daddy mau jemput. Terus apa keluar kenapa Daddy peluk. lu gitu. I said, Iya, hi baru bro. Mungkin tinju Hi, lagi bro. nih. Mungkin tinju lagi Enggak. di Hollywood. Kamu pernah dibully sama teman kamu nggak gara-gara ya kan hubungan mereka kan terekspos banget di media sosial gitu, di stasiun TV, bukan cuma sosmed doang lagi. Iya. Itu kamu pernah mengalami kesulitan nggak sih sama teman-teman? Kalau apa ya? Mungkin ya, I nggak tahu ya. Soalnya Chloe kalau di sekolah itu emang orang yang quite kebuka kan, terbuka. So like I would, ya
Tapi my friends juga atau kayak orang-orang gitu nggak berani. Nggak tahu kenapa nggak berani, kalau sama depan Chloe mungkin nggak berani. Bapaknya tatoan kali jadi serem ya. Dia kan self declare pebinor, jadi kan mestinya kan kayak mungkin kayak ada Ya, mungkin tapi ya ya- ada teman yang kayak tahu nggak sih lu bapaknya si Chloe ini gini-gini masalah kayak Ya. gitu Ya ya. pasti ada yang ngomong sih, kalau itu I can guarantee pasti ada yang pernah kayak talk about it. Tapi kalau di depan mukanya Chloe itu nggak pernah ada. Mereka coba menghindari keluarga. Kalau sama Chloe, topik keluarga itu selalu dihindari because they know I kalau tentang keluarga tuh more sensitive. But how do you feel about it kalau They do talk about it. no like di dalamnya sendiri kamu comfortable juga dengan situasi ini, apa kadang-kadang suka kenapa sih gue nggak bisa punya yang lebih gimana gitu? Tapi jujur aja, kalau Chloe ngelihat, ya maybe there are times yang kayak kadang-kadang kok mikir kayak orang-orang kok kayak gitu, kenapa kok I can't. Tapi kan at the same time I ngelihat ada beberapa orang yang memang udah banyak banget kan, my friends juga banyak yang broken home and ini. So jujur aja kalau Chloe ngeliat, I'm like really grateful karena jarang gitu, apa sih namanya, I have two dads, apalagi apa yang like this, you know. Like what? Ya, like apa sih secure ini sama me. And, Kamu mencintai dia nggak? yeah. Yang benar, Yeah. like benar-benar cinta gitu. No, I always say kan, apa sih kayak to my friends juga or to anyone. I usually kalau masalah keluarga gitu, I don't want to talk about it with people that I'm not close to. Pasti yang benar-benar dekat banget baru I ngomong about my family. And I always say that kayak apa sih namanya, kalau without apa, I wouldn't have kayak become kayak who I am now. Terus mungkin kalau kayak at that time kalau apa nggak ada, I know kayak a lot of people kayak bilang kayak, oh apa karena apa ada kayak gini gitu, keluarganya jadi kayak gini. Tapi kalau menurut Chloe karena ada apa itu kayak membantu banget for me emotionally and ya secara mental juga apa help me a lot Oke. during this time. Kontribusi paling besar itu misalnya apa sih, disiplinnya gitu? Enggak, I would say karena maybe because karena kan mami sama si Dede udah pisah. Tapi kan apa karena apa ada di situ kayak ya I wouldn't Providing the say stability juga gitu iya, ya. I wouldn't say kayak disingkirkan terus tambah enggak, tapi kayak kadang-kadang kan we still need a figure, Father kan, figure father gitu. figure. Terus kan I know a lot of people nggak punya itu. That's why I'm really grateful ada apa, karena kalau nggak ada apa ya I would have ya very bad. Turned out really bad. Wah, berarti apa is doing a good job dong as a dad. Yeah. Dia ini. Ya, maybe apa doesn't know, tapi ya dari to Tapi dia suka stres kenapa? I don't know why apa suka Dia suka stres kayaknya dia belum menjadi ayah yang sempurna. because I don't kayak ironically Chloe jarang banget ngobrol sama mami sama apa about this. Maybe because kayak I don't find it comfortable to talk about it kan. Ngobrolnya mungkin nggak terlalu nyaman. Tapi kalau ngobrol, karena itu kan materi yang deep banget kan. Jadi kalau ngobrol itu pasti semuanya langsung down. Jadi kayak apa lagi langsung down. Kamu lagi cerita apa, dengerin? Ya I know, tapi kan apa langsung kayak Loh, gitu. daripada aku ikut campur, ya kan? Soalnya karena gue gitu ya, kayak gue punya anak yang kecil-kecil, aku punya anak yang kecil-kecil kan, aku suka kayak, kamu anaknya siapa gitu, terus kayak anaknya Dedi gitu, terus emaknya nanya, kamu anaknya siapa? Anaknya Mami gitu. Terus kita kayak berebutan, bukan apa ya, cuma bercanda doang gitu. Nah, berarti menurut kamu punya a Korean dad itu helps you a lot juga ya? Ya, daripada kalau Chloe sih ya from my perspective mending kayak daripada nggak punya, kayak daripada tempat itu kosong dengan apa ada di situ. Chloe jadi because kayak at that time juga pas waktu itu mami juga mungkin lagi mentalnya lagi ini pusing-pusing, so I really kayak bener-bener alone with Zoe. So kalau pas waktu itu ada apa itu
apa kayak yang stable, yang bikin kayak stabil semuanya. So that's why Okay. it's important to have like a full like Ya, Father, jadi mother. father, mother. yeah. Okay, so you think that having a complete family like that, full family like that tuh jauh lebih menyenangkan lah ya. Yeah. Oke. Terus dia kan suka protektif, kadang-kadang terlalu overprotektif. Nggak tahu itu di Korea memang seperti itu atau gimana nih? Kalau Korea kayaknya lebih keras. Lebih keras. Jujur kayak papa saya waktu di Korea jam 6 sore nggak pulang saya dipukulin. Jam 6 sore loh, laki-laki udah 17 tahun. Anak saya jam 17 tahun belum sampai 17 tahun, jam 11 belum pulang. Itu kalau dulu itu udah mati itu. Tapi kalau saya cuma bisa bilang, kamu boleh pulang jam segini, yang penting kamu kasih tahu informasi, jangan bilang setengah 10. Karena Kamu dipukulin sama bapak kamu, kan kamu badannya lebih gede no? enggak tahu, papa saya lebih gede. Sekarang Papa saya Iya. 185, Harabuji. berat itu Harabuji dulu hampir like this. 100. Papa saya bekas preman. kalau dipukulin dia hancur. Papa saya di kota ya, Korea, Gwangju ya. Sebut nama papa saya tahu semua loh preman. Papa saya kakaknya dia memang udah SW, tapi dulu waktu muda kakaknya itu yang bekas perang Vietnam itu loh. Militer punya pangkat gitu. Perang Korea. Iya, kok pangkatnya Korea ya, pakainya Korea lah ya, bapak ini satu Kok dia ini. bilang perang Vietnam? Kan ada Kakaknya yang papa saya. Perang Vietnam yang Perang Vietnam, orang Korea yang kirim di Vietnam itu perang dunia itu. Oh. Tahun 60-an Iya, yang sama Amerika. iya. Korea ikut juga. Ikut. Saya baru tahu. Terus saya pikir Amerika lawan Vietnam soalnya. Kebanyakan bawa rem ini. Ya, intinya 3 orang jalan, satu kota itu diem. Sekeras itu. Papa saya pernah kerja apapun yang keras udah kerja. Jadi kalau kamu dipukulin papa kamu ngapain? Nggak bisa lawan lah. Begini aja. Enggak, diem, nggak boleh tutup. itu marahin lagi. Kalau tutup lebih keras lagi. Jadi pukul muka gitu. Oh, muka nggak pernah, papa saya. Oh, jadi Pasti apa? badan. Badan. Ke Tapi- kaki, pantat, paha. Makanya kaki saya pernah patah. Ditendang sama papa kamu. Enggak, pukul pakai. Oh. Kalau kamu nggak pernah dipukul? Sekali pernah ya? Jujur aja, apa pernah pukul? Waktu itu pernah. Pernah pukul? Pakai apa? Kayak Bantal Iya. dong. Bantal itu loh. Yang di ranjang apa pukul pakai bantal? Mami juga pukul. Ya apa marah kamu tidur di rumah cowok gimana nggak marah kamu sik ya. Dipukul pakai Hanger. apa mah? Mami. Apa nggak pukul pakai hanger? Apa nggak pernah pesentuh hanger? Apa pasti bantal Iya. yang putih masih inget? Itu gara-gara salah sopir sih. Tapi intinya waktu itu dia pernah tadi kok Rofi cerita pernah nggak sama teman kamu gitu? Ada satu teman gitulah. Kimura waktu itu ya. Apanya? Ya little sister itu apa gitu loh, nggak perlu lahir harusnya itu loh. Oh iya. Ya katanya anak adik Muharram apa gitu kan pernah cerita. Oh, Pasti. teman kamu pernah Waktu- ngebully kamu lah gitu. SMP 1 ya, Iya, SMP 1. terus SMP 2 lah, SMP 2. ya terus dia nggak sekolah sebulan, tapi dia nggak cerita ke kita, dia di parkiran. Terus dari kita semua saya pergi syuting, semua sibuk, dia naik ke rumah lantai berapa gitu, rumah dokter cowok. Tapi yang ngantar sopirku ke pembantunya. Tapi kan saya nggak peduli tahunya dia atau pembantunya. Tapi kan rumah cowok. Sebulan loh. Dokter cowok maksudnya? Orang udah dewasa. Udah dewasa tapi dokternya nggak pernah di rumah sih. Tapi kan dokter tinggal sendirian kan. Oh. Apa yang dia di sana? Tapi dokternya nggak pernah ada. Ya, nggak tahu saya juga. Katanya sih nggak pernah. Ya terus saya tahu dia udah bolos sekolah sebulan, saya baru tahu. Udah gitu pernah di rumah itu kan gila. Saya sampai nyamperin ke rumahnya, aku maki semua orang di situ. Ternyata kan pembantunya bilang nggak ada apa-apa, cuman memang pernah tidur siang. Dokternya ada? Dokternya nggak ada kan ya. Nggak ada. Dokter pun tak. Ya, intinya ya di situ saya marah, saya ambil bantal, saya pukul. Ya itu yang pertama dan terakhir, sampai sekarang belum loh, berarti bukan tidak akan. Kalau kamu kurang ajar akan, tapi itu kalau kamu jadi nanti suatu hari kamu jadi parents,
dan your kids yang melakukan hal yang menurut kamu nggak make sense, nggak mungkin kamu bisa sabar. Kenapa kamu nggak mungkin? Karena jujur waktu itu apa juga sebenarnya di usia saya waktu itu pengalaman apa nggak ada, baru Kimura masih baby tapi saya punya anak yang gede, otomatis saya nggak punya belum pengalaman dong, tapi saya harus hadapin orang yang mental masa puber dan waktu itu nggak sesabar sekarang, lebih keras, lebih kasar ya, makanya mungkin waktu itu saya melakukan apa ya, marah. Tapi setelah udah cross check semua masih aman, udah ya soal itu saya mau cek badan ya aman ya gitu. Saya marah, saya nyamperin sekolah siapa gitu, sampai tapi sekolahnya nggak mau ketemuin gitu. Akhirnya tapi puji Tuhan lah, kalau sekarang punya teman semua, justru anak itu pindah sekolah. Ya tapi ya kalau orang mau ngomong itu kan nggak bisa ngelarang kan. Kalau sekarang saya pikir memang terlihat di luar sana media sosial atau di TV manapun kan memang kelihatan saya sama Mua doang yang salah, padahal orang belum tentu tahu kenyataan yang benar gitu. Tapi sayangnya dia waktu itu nggak bisa sharing. Saya pinginnya dia bisa lebih sharing ke kita. Mungkin lebih sharing, lebih takut kali ya? Takut apanya kamu? Enggak, I think kayak pas waktu itu juga karena masih kecil kan, Chloe kan. Gue masih umur 11. 11. Nggak kecil-kecil amat sih, tapi ya masih kecil lah anggapnya. Chloe itu apa ya? Maybe karena Chloe ngeliat situasi di rumah. Chloe tuh orangnya suka ngeliat dulu situasi di rumah. Kayak, oh Zoe kan kayak posisinya kayak masih kayak ini sama mami, masih kayak suka ngadu kom, mami ini kayak gini Oh, masih gitu. Terus habis itu Kimura juga baru lahir, so automatically kan mami apa kayak wah terus habis itu mami hamil. Sampai Khaira lagi ya? Ya, terus habis itu jadinya kan kayak apa sih, fokusnya kan kemana-mana. So if I brought kayak kalau kau bawa that thing ke rumah gitu, kayak dalam otaknya kau itu kau pikir kayak aku nggak mau bebanin mami sama apa kayak gitu. Baik ya kamu ya, empatinya tinggi ya. Ya, daripada kalau kau sih in my head ya, daripada ngebebanin mami apa, kan namanya kau udah kayak sibuk sama kayak kau ngeliat tuh ribet banget. Jadi kan kau kan yang kayak problem yang sekecil itu aja, kalau menurut kau yang kecil-kecil itu aja kau nggak bisa handle sendiri. Gimana kalau yang kayak kau jadi mau diposting mami sama apa yang udah problemnya banyak banget, harus ngurusin ini terus tambahin itu lagi kan jadinya itu. Very considerate kamu ya. Yeah, I never want to tell. Okay. Bukannya I don't want to, tapi I don't want to. Aku punya anak juga kan, terus kayak ya aku tahu someday mereka akan dibully juga. Pernah tuh dibully di taman lagi main gitu, dibully. Anakku giginya jelek karena waktu kecil dia minum susu formula banyak kalau gimana lah katanya, dan nggak dibersihin. Itu jelek lah giginya, terus dibully lah biasa, giginya jelek banget gini gitu. Aku ngeliat tuh jarak kayak 10 meter, pokoknya aku masih bisa denger dia ngomong gitu. Kan instingnya kalian ngepet juga nih anak gitu kan. Tapi terus aku diemin. Apa responnya dia gimana ya? Untuk anak aku pinter, dia jago loh. Iya dulu aku nggak minum ASI, makanya aku minum ini cewek anak aku. Ya udah bagus gitu. Terus ada kemarin yang dibully juga sama temennya lebih gede badannya, memang cowok. Ini cowok temen anak aku cowok dibully sama temen cowok. Lu lain kali fight back ya. Gue nggak bakalan fight for you gitu. Lu mesti fight back sendiri gitu. Jadi ya udah aku dari situ, tapi dia kan takut, kamu takut ya, iya sih dia gede gitu kan. Ya udah sekarang aku nemenin dia push up setiap hari 15 gitu. Tapi kok bapaknya sendiri badannya jelek ya. Sekarang mendingan setelah push up ya. Kirim ke angkanya dong. Ya kalau kurang ajar sama keponakan saya, apa abad bro. Dan akhirnya dia juara panco di kelas. Karena exercise terus. Iya. Sehari 15 3 kali. Jadi 15 saya. Namanya nggak usah. Yang pernah kita makan bareng iya. Itu dia mungkin hebat loh, kemarin juara makan kerupuk. Tapi uncle itu bagusnya apa tadi belajar juga, dia appreciate apapun. Apa kemarin salah, Kimura spelling bee dapat 100, apa bilang oh ya good, udah that's it. Ternyata uncle itu appreciate, kasih reward apa. Kalau ke kamu, ke Zoe apa lakuin? Ke Kimura apa nggak lakuin? Lakuin.
Enggak ya, I'm joking. Ya bisa juga enggak sih ya, tapi I'm joking. ya. Ya kalau di aku nih pengalaman sedikit, waktu di juara catur itu aku nggak di rumah, jadi lagi kerja. Oh. I have an appointment, terus telepon, video call, gimana? Jadi dia lagi tanding, bentar gitu, terus dia juara 1 kan online waktu itu lagi covid kan. Terus waktu dia menang, malamnya kita langsung dinner gitu, ya semuanya everybody clap hand buat dia karena dia juara. Karena dia seneng, dia apa-apa seneng minta juara 1. Dulu udah dia nggak juara ngelukis ya, aku mau nangis tuh ngeliatnya. Gue sendiri yang kayak berasa kalah tuh, kayak. Tapi next time ya Sam, next time we are number 1. Ya tapi kalau, nah ini yang kejadian lucu nih, dia pernah curhat nih, pernah post di sosial media malah stres karena begitu kejadian kamu pacaran katanya. Really? Kalau apa di Korea tuh gimana nih? Misalnya anak boleh pacaran nggak sih? Kamu kan pacarnya banyak. Yang kejar saya banyak loh, pacar saya nggak banyak. Kamu pertama kali pacaran umur berapa? SMP 3 ya, SMP 3. Katanya aku kelas 1. Itu sebenarnya nggak masuk pacaran. Yang ceweknya kejar-kejar apa nggak pernah nanggapin. Apa baru gandengan tangan itu, saya itu nggak pernah sentuh cewek. Baru gandengan cewek itu sebelum mami itu ya 2 itu baru itu yang SMP. Umur berapa? SMP 3 sama SMA 1. Berarti around 13-14 Enggak. Kalau orang Korea kan usianya tambah 2 kan? Jadi 15? Iya. 15 tahun. Oh, itu ya? Baru pacaran sekali. Itu pun nggak sentuh. Kayak pacaran saya zaman dulu. Kayak saya pikir itu pegang itu bisa hamil. Bisa sepolos itu zaman dulu. Kalau Vicky Prasetyo bisa kayaknya. Oh itu mah lirik gini aja udah catatan sipil itu. Nggak jadi. Oh kalau Korea itu kalau apalagi usia dia SMA kelas 3 pacaran pasti nggak boleh. Karena kan udah mau menuju ke kuliah toh. Pas fokusnya gila kan. Rata-rata parents yang orang Korea itu pas gini, kamu jurusan apa? Belajar kayak orang gila. Saya itu nggak mau kasih stresnya dia itu. Kamu jurusan apa? Kamu ingin apa? Terserah kamu. Aku nggak pengen kasih stres karena sekolah udah kasih cukup stres buat dia, kerjaan, project dan lain-lain. Jangan sampai orang tua juga kasih itu. Tapi ketika sekolah manggil kita bukan karena nilai, tapi karena ketahuan pacaran dan lain-lain, aku jujur shock. Karena apa? Selama ini aku pikir itu Chloe itu anak baik-baik. Bukan aku bilang pacaran terus nggak baik, nggak. Polos, selalu jujur sama aku. Ternyata dia selama 3 kali pacaran itu nggak pernah cerita. Terus apalagi ketahuan guru itu kan aku jujur shock. Ya aku kan punya anak cewek 2. Jadi aku pengen belajar. Ya angka juga kan rasain semua itu. Bukan, I will be about in a few years time nih, anak aku bakalan jadi ABG nih kan. Iya. Itu tuh ini gak sih apa? Normalnya tuh gimana sih Apanya dong? di dalam pergaulan untuk orang first like suka-sukaan gitu-gitu? Maksudnya gimana? Kapan you have a first crush gitu contohnya? Pertama kali mulai punya feeling Kalau cowok. apa sih namanya? I would say everyone after like talking to all of my friends dari semua kayak teman-teman gue and stuff, itu mereka usually nggak tahu ya karena this generation mungkin karena kena influence dari Sosmed. HP, sosmed dan lain-lain gitu kan. Kalau dari teman-temannya gue itu pada SD semua. SD kelas 2. SD kelas 2. Iya udah katanya. Wow. So, gue mesti ngecek anak gue nih. Siap. We don't know because sometimes usually when they're like di SD itu they don't want to say katanya. Oke. Ya orang SMA kamu aja nggak mau cerita sama apa, apalagi SD lah ya. Tapi it's not, no. Dulu gue pertama kali have a crush on cewek itu 4 SD. Kalau gue. Banget dah. Gue naksir cewek Makanya tuh. namanya rontok. Apa kan namanya banyak, kenapa apa nggak pernah merasai gitu. Masa kamu nggak naksir cewek? No, not like pacaran, cuman kayak ini cewek. Iya, I had a crush on him, on her gitu kan? Pertama kali naksir itu kelas 5 SD Korea, berarti 1 SMP Indonesia. Oh. Itu baru naksir, kayak cantik ya. Nggak, kalau di kayak through ini tuh semuanya pasti SD.
My friends juga semua pasti SD. Aku kalau sama anak cewek nggak pernah ngomong. Aku bilang, kamu pacaran umur 25 ya nanti. Ini mau mafia. Tapi kalau sama kamu yang cowok kayak, Sam, ada siapa? Ada yang cakep nggak di kelas kamu yang baru? Kan dia baru naik kelas 4 kan. Nggak ada deh. Terus kita berdua ngeliat gitu kan. Ini lumayan nih. Nggak katanya. Kalau kita punya anak cowok sama cewek menurut saya agak beda ya. Kalau aku juga punya anak cowok pasti gini, lebih relax. Ya pacaran ya nggak apa-apa ya, nanti apa kan tuh kita. Kalau cewek kan pasti cowok sama cewek pacaran yang rugi cewek. Pasti nggak bagus yang pasti yang bondo itu cowok. Makanya aku semua anak cewek, makanya aku cuma bilang hati-hati, lebih hati-hatian. Kalau bisa sekali jangan langsung mau, misalnya contoh tangan nolak dulu. Aku sampai mau cowok itu nggak suka cewek gampangan loh, cewek yang nolak lebih greget ya. Aku sampai bercanda sama dia, karena anak cewek kalau cowok mah kamu suka skat, aku pasti gitu. Tapi kan nggak mungkin aku sama cewek ya kamu suka skat, nggak mungkin anakku cewek gitu. Beda. Ya kalau aku anak cewek aku bilang sama dia, pokoknya dia disamperin ya, siapapun itu yang had a crush on you ya. Gitu. Omongnya kayak gitu kan, saya jamin nggak mungkin. Gitu. Malah minta tolong pasti. Saya dulu ngomong gini, kamu pacaran macam-macam bikin sakit hati. Dia sempat nangis-nangis kan, cemprot-cemprot di rumah berapa hari sampai 3 minggu. Ternyata cowok itu, saya kalau dulu mau saya nyamperin, saya tonjok lah anak ini kalau sakitin anak. Ternyata kan nggak bisa apa-apain sekarang. Sekarang pun masih nunggu. Katanya setelah 2 bulan kemudian mau nyapa saya, katanya nyamperin saya, mau say hi. Sampai sekarang nggak pun, saya nggak bisa apa-apain. Kalau dulu mah dalam hati, kamu macem-macem, kurang aja kamu bikin anakku sakit hati. Wah, kalau sekarang cuma bilang, ya titip anakku baik-baik. Pokoknya. Jadi kemarin sempat ketahuan berpacaran, kok nggak salah ya, pihak sekolah menginformasikan Lee gitu ya. Nah itu cowoknya nggak datang kayak maaf om, ampun om gitu kayak. Dia janji 2 bulan kemudian. Gimana jadinya? Hah? Berarti nggak dia datang? Berarti nggak dia datang? Ya. Tapi dulu aku pacaran pertama kali yang serius ya, SMA kelas 3 tuh yang serius, yang ketemu bapaknya, yang say hi sama bapaknya gitu-gitu. SMA kelas 3 itu I'm 17. Ya sama kan? Itu aku udah mulai kayak ketemu bapaknya ya, jemput kan, bawa bunga gitu kan, terus kayak nggak lupa ya bawa bunga ya. Sekarang ya, aduh. Zaman dulu nggak ada. Kan gentleman apa? Sekarang itu zamannya bukan bawa bunga, bawa air mah. Sama talasa dong. Talasa bener. Jadi malam-malam takut masuk angin daripada yang nganggur ya, ini nyamil yang talasa dan juga minum jahe merah emang gitu dong. Anak sekarang begitu, dia juga suka lo makan terus lo. Terus itu siapa? Cowoknya kayak gimana? Dia gak ketakutan pas ketahuan gitu panggil ini? Mamanya dia lebih konservatif. Lebih yang konservatif. Sama pinter anaknya. Apa? Anaknya pinter pelajarannya. Aduh, gue bayangin aja sekarang udah ngilu. Bayangin anak gue pacaran tuh karena ngilu ya. Gitu gak sih? Ini perasaan seorang ayah aja. Jadi kamu kalau di overprotective segala macam. Tapi apa not overprotective? I'm not. I try. Kalau gue kayaknya ada overprotective sih. Aku sama cewek. Saking try-nya, stres sendiri, makanya bisa di toilet, aku bisa video sendiri. Tapi orang semua pikir aku berantem sama Mua. Padahal nggak berantem sama Mua loh. Dia bilang sabar ya, baca perbaikan dong sama istri. Aku nggak berantem sama bini kok. Aku tahu ini ceritanya itu, tapi dia belum bongkar semua. Makanya hatinya itu loh di toilet. Iya, aku bayangin anak aku pacaran nih ya. Jadi waktu itu dia pakai baju. Terus kayak apa ya? Karena mungkin terus uncle juga nggak boleh kayak you cannot date until you're 25 atau kayak I'm gonna kill that guy. Kalau uncle kayak gitu, dia malah backstreet gitu ya. Enggak, malah apa sih, your daughter will kayak malah takut untuk kasih tau ke uncle. Gitu ya. Tapi apa nggak ngomong gitu loh? Kamu kenapa takut nggak cerita sama apa? Apa selalu bilang kamu mau pacaran silakan. Kan aku bilang loh, kamu butuh mobil apa sediain. Kamu mau pacaran tempat bagus apa bookingin. Kamu clubbing apa bookingin tempatnya, isi bar. Bukan apa dulu. Because guys ya, cowok itu tahu what's in the guy's head.
yang ada di kepikiran cowok. Karena Jadi kita jadi ngeri gitu. Apa yang dulu killer? Ngerti karena kita tahu cowok mikirnya kayak gimana. Terus ini anak gue sayang banget gitu ya. Jadi setiap cowok yang deketin dia gitu, lu kasih kita gitu. Tapi apa nggak pernah lo? Apa nggak pernah lo? Tapi buktinya itu aja kamu nggak pernah cerita. Apalagi uncle ini. Oh, gua samperin pasti nggak cerita lagi. Iya. Soalnya I think it's because kayak nih, buka. karena udah kebiasaan dari dulu kayak kayak gini. Jadi udah kayak udah sekali kayak gitu, udah it's like keulur gitu lah anggapnya. Jadi nggak berani tambah lama, nggak berani. Oh, jadi anak cewek kalau semakin bapaknya paranoia kayak kita, malah makin mundur ke belakang dan nggak berani ngomong apa-apa gitu ya. Yeah, from my perspective. Dan pacaran kayak gitu, kan ini pacar kamu yang ketiga katanya. Itu, jadi ada beberapa lagi yang papa kamu nggak tahu kan? Ini efek dari jahe merah jadi hati saya hangat. Ya sih, tapi I've been there, I've been in your shoes. Makanya bukan jadi ini, tapi aku pernah di SMP aku naksir cewek dan deket. Aku pernah istilahnya nonton sama bioskop gandengan pertama kali. I know what it's like waktu di Gandengan pertama kali, ingat kan sampai sekarang kan perasaannya. Tadi aku bertanya curut dia bilang, ya biasa aja, pasti beda perasaan. Gandengan pertama itu pasti beda. Kalau kedua, ketiga kayak biasa aja. Aku sampai sekarang ya, gandengan itu sampai jantungnya mau coba. Cewek yang ganteng apalagi. Saya nggak mau saking nggak mau ganteng. Itu seneng banget, nyentuh dikit aja tuh rasanya udah kayak Tapi bener kata apa ya? Sebagai seorang ayah ya, saya memberikan kepada kamu, cowok itu memvalue nih, cowok nih. Ini dia bener-bener apa yang ada di kepikiran pria nih. Pria itu memvalue high value women, cewek yang punya value. Jadi kalau cewek terlalu easy, terlalu gampang ini itu segala macam tuh buat kita akan nggak deh, gue mendingan nggak deh, buat main-main aja gitu. Tapi kalau ini susah didapat dan dia punya prinsip, punya apa gitu, kita akan bukan anak gue yang cewek denger ya, ingat ya. Kita akan jauh lebih respect wanita yang seperti itu, bisa menjaga diri. Kamu akan berpikir kayak misalnya kamu punya temen cewek, terus dia easy ke sama pacaran sama ini, pacaran itu, wah keren banget gitu misalnya gitu ya. Tapi yang cowok pikir adalah kayak pasti gitu. I know. I'm just saying. Nggak, soalnya I have like apa sih namanya, a friend yang sering. Romantisnya bapaknya. Yang sering potong rambut nih dari mana? Yang sering gonta-ganti gitu kan. Ayo. Cewek. And then kayak my friend yang cowok-cowok, kan I also have guy friends kan. They're just like, okay, gitu aja. And people are cuman pengen take advantage of that girl aja, bukan kayak dia seriously suka gitu. Semakin tinggi value dari cowoknya, dia akan mengharapkan semakin mencari cewek yang value-nya tinggi juga. Nah, kalau kamu pengen dapat high value man, ya you have to have a high value standard juga gitu. Ya moga-moga ini mungkin di usia kamu lebih susah mengerti ini, tapi dari pengalaman hidup aku sama apa juga, memang kita selalu mencari cewek yang value-nya tinggi gitu. Ya moga-moga kamu bisa lebih aku mau pulang dulu, mau ketemu anak aku yang perempuan mau aku interogasi karena udah di SD kelas 3 nih sekarang. Waduh. Terus gimana akhirnya? Tapi beres semua urusannya sama itu. Apalagi bisa menerima juga akhirnya. Tapi belum ketemu tapi I'm fine, karena saya juga di usianya mereka pacaran nggak boleh. Saya selalu bilang, apa pernah lakuin dan apa lakuin kamu boleh lakuin, tapi apa nggak lakuin kamu nggak boleh lakuin. Contoh, saya minum, kamu boleh minum, tapi I'm control. Saya pacaran usianya SMA, kamu boleh pacaran usia SMA, tapi tahu batas. Terus saya nyetir 17, kamu boleh nyetir. Terus apa ya, kamu boleh pulang malam,
Padahal saya waktu itu nggak boleh pulang malam, tapi saya ngerti kondisi sekarang, anak sekarang mungkin party 17, Sweet 17 pulang jam 11, fine, tapi jam 11 omong tetap jam 11, jangan bilang setengah 10, kayak gitu-gitu. Tapi I'm not smoke, aku nggak smoking, terus aku nggak drugs, berarti kamu nggak boleh. Apa nggak cheating, aku nggak main cewek kan kemana-mana di rumah. Saking di rumahnya dia pikir apa setiap kali dia mondar-mandir ada saya di ruang. Ini kapan begini sini orang gitu. Berarti Ismin, kamu punya cowok kamu, ya kamu baik-baik sama dia, jangan yang harus yang aneh-aneh sama teman kamu yang lain, ya just satu-satu aja gitu. Terus ya gitu, yang apa yang saya lakuin kamu boleh lakuin. Misalkan saya melakukan yang jelek, misalkan saya suka marah, tapi kamu boleh marah ketika orang itu benar-benar attitude-nya jelek sama kamu harus pantas marah. Apalagi cowok kamu kurang ajar, kamu harus marah. Nggak boleh semuanya kamu diem, terima, ya nggak boleh. Tapi ketika orangnya nggak salah, kamu nggak boleh marah, kayak berarti gila dong. Ya untungnya kamu punya ayah yang bisa dijadiin satu patokan untuk mencari suami yang high value ya. Bener, kalau kamu nyari cowok tuh ya harus yang punya prinsip, beragama, takut sama Tuhan maksudnya, pekerja keras, terus mengutamakan keluarga juga. Nah itu kan ada semuanya di sosok apa kamu yang walaupun kadang-kadang nyebelin ya. Iya kan? Iya. Nggak ada di dunia ini nggak nyebelin, semua nyebelin. Tapi ya kalau nyebelin terus itu musuh. Oke. Itu kenapa kan? Kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang enggak lah. Masa nyebelin 24 jam? Oke. Nah, thank you di pembicaraan ini, terutama buat yang orang-orang yang punya ayah sambung. Semoga bisa punya hubungan yang bagus juga seperti kalian. Terus anak-anak yang istilahnya dari keluarga yang belum sempurna tadinya, ternyata bisa juga mendapatkan sebuah keluarga yang lebih full dan lebih penuh kasih seperti kalian. Dan juga saya belajar banyak tentang bagaimana menghadapi anak perempuan saya yang sekarang umur 8 ya, bentar lagi. Coming soon. Ngeri. Gue beneran kalau bayangin aja ngilu. Iya. Bayangin dia aja, kalau dia punya pacaran gimana kok gue ngilu ya. Itu yang saya rasain tiba-tiba. Kok merasa ngilu kan, tiba-tiba besok suka. Anak Anda begini-begini panggil di sekolah. Ya tapi anak gua kemarin dapat catatan dari guru, dia dipanggil sama gurunya gara-gara put middle finger. Lu kayak nanya, lu kenapa? Ke siapa? Nggak mau ngomong, ya udah. Oke, thank you, nice talking to you guys. Ini banyak yang bisa diambil, bukan kita pengen ngorek-ngorek untuk seperti apa ya, tapi at least I see you guys as an example, contoh cerita yang bahwa bisa juga happy end, bisa juga punya keluarga, bisa juga punya dua ayah yang mencintai luar biasa seperti yang kamu punya gitu. Thank you. Thank you so much.